Halo semuanya. Oke, di video kali ini gua mau bahas manga Kanoyoga Senpai ni NTR. Ya, sekalian rekomendasiin ke kalian gitu. Sebenarnya sih ini dari novel ya, cuman udah diadaptasi ke manga gitu. Walaupun nggak semuanya sih. Oh iya, karena ini adaptasi dari novel, jadi gambar atau panel manganya itu sedikit. Karena ya adaptasi manganya baru dikit gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Ceritanya dimulai dari MC kita namanya Ishikiyu. Dia ini punya pacar namanya Karen. Scene awal ngeliatin kalau mereka berdua berada di hotel. Ya, kalian tahulah mereka mau ngapain gitu. Tapi belum ngelakuin hal itu aja, Yu secara nggak sengaja ngeliat HP-nya Karen. Dia juga lihat isi pesan Karen yang selingkuh. Isi pesannya itu kayak gini. Kalian bisa lihat aja sendiri. Singkat cerita, setelah tahu kalau Karen selingkuh, dia itu langsung pergi dari hotel. Oh iya, si Karen itu lagi di kamar mandi ya. Oke, lanjut. Setelah lumayan tenang, Yu mulai mikir kalau Karen itu emang aneh akhir-akhir ini gitu. Oke, di sini gua jelasin sedikit ya. Jadi, Karen itu selingkuh sama seniornya sendiri. Namanya Kamokura Tetsuya. Nah, Tetsuya juga punya pacar. Namanya Sakurajima Toko. Oke, lanjut. Di sini, Yu langsung nelpon Toko untuk selingkuh dengannya gitu. Singkat cerita, Yu itu curhatlah sama temennya. Dan besoknya, dia itu ketemu sama Toko. Jadi, pas Yu nelpon Toko kemarin, dia itu ditenangin lah sama Toko. Dan disuruh bicarain baik-baik. Soalnya, ya si Yu nelpon Toko kemarin masih emosian gitu. Oke, lanjut. Di sini, Toko minta bukti perselingkuhan Karen dan Kamokura. Ya, si Yu langsung ngasih gitu. Sebenarnya Toko itu agak terkejut ya, tapi dia masih ingin bukti yang lebih gitu. Nah, di sini mereka buat rencana untuk ngebuktiin perselingkuhannya. Jadi, Yu dan Toko bakal pura-pura nggak ada yang terjadi gitu. Singkat cerita, Yu itu ketemu lagi sama Toko. Dia ngasih tahu kalau beberapa hari ke depan Karen itu ulang tahun. Di sini, Toko juga ngasih tahu kalau di hari yang sama Kamokura itu ngajak Toko ke rumahnya. Ya, intinya di sini mereka bikin rencana gitulah. Jadi, Toko bakal nolak ajakan Kamokura ke rumahnya. Nah, kalau mereka beneran selingkuh, Kamokura pasti bakal hubungin Karen gitu. Ngerti kan? Oke, lanjut. Pas hari H, Yu mau nggak mau harus nemenin Karen. Karena ya hari ini tuh adalah hari ulang tahunnya gitu. Sebenarnya sih, si Yu udah nggak percaya sama Karen. Tapi dia harus nepatin janjinya sama Toko gitu. Setelah nemenin Karen, Yu ketemu lagi sama Toko buat cari bukti yang konkret lah sesuai janji mereka di awal. Dan ya mereka berhasil ngambil bukti kalau Karen sama Kamokura tuh emang beneran selingkuh gitu. Tapi Toko itu masih nggak puas dengan bukti yang dia dapat. Ngeliat Toko kayak gitu, ya si Yu mulai marah. Yu bilang kalau Toko itu nggak bisa nerima kenyataan. Sebenarnya Toko itu udah bisa nyimpulin kalau pacarnya emang beneran selingkuh. Tapi ya hatinya itu kayak nggak mau nerima gitulah. Di sini Toko itu mulai nangis pas ingat masa lalunya. Yu yang ngeliat itu ya mulai nenangin Toko lah. Besoknya Yu ketemu sama temennya. Oh ya, nama temennya itu Ishida. Yu nyeritain lah tentang kejadian kemarin gitu. Nggak lama, Yu sama Ishida itu disapa sama Nakazaki dan Kamokura juga ada di sana. Di sini Nakazaki minta tolong ke Yu buat bikin poster untuk acara festival gitu. Oke, di sini tuh sebenarnya ada cekcok dikit antara Kamokura dan si Yu. Intinya Kamokura itu ngedukung perselingkuhan sedangkan si Yu itu enggak. Tapi Nakazaki berhasil nantiin Kamokura. Singkat cerita, Yu dan Toko itu buat rencana lagi untuk ngebalas Kamokura dan Karen. BTW mereka ini bicara dari telepon ya. Toko bilang kalau dia bakal bikin Kamokura makin suka sama dia dan membuangnya gitu. Keren nih rencananya. Di sisi lain, Yu harus ngejaga hubungannya dengan Karen biar Karen itu nggak curiga. Batasnya itu sampai malam Natal.
Singkat cerita, besoknya Yu dan Toko ketemu lagi. Toko nyaranin kalau mereka itu butuh bantuan. Jadi, Toko mau kalau Yu itu ngajak Ishida, dan Toko ngajak temannya juga untuk bantu mereka gitu. Di sini, Toko juga bilang kalau Yu itu masih bisa buat Karen itu jatuh cinta lagi padanya. Oke, gua jelasin sedikit ya. Jadi intinya di sini, Toko nyuruh Yu buat memperbaiki diri gitulah. Soalnya, Toko ngeliat kalau Yu itu sering murung ketika bicarain Karen gitu. Tapi, Yu nggak ada niatan buat balikan lagi sama Karen. Walaupun ya kenangannya itu masih ada. Singkat cerita, Yu dan Toko ketemu lagi. Di sini juga ada Ishida dan temannya Toko namanya itu Kano Kazumi. Kalau kalian ingat, kemarin Toko itu bilang kalau mereka itu butuh bantuan. Dan si Kazumi inilah orangnya gitu. Oke, lanjut. Setelah mereka ngobrol, di sini Yu ngucapin terima kasih kepada Ishida karena udah mau terlibat gitu. Ishida bilang gak masalah, tapi Ishida tetap nyaranin kalau Yu itu harus deket sama Toko, walaupun pembalasan mereka itu udah berakhir gitu. Ishida juga bilang kalau dia mau ngeliat muka Kamokura yang stres. Singkat cerita, Yu dan Toko ketemu lagi. Kali ini mereka itu mau beli baju. Oke, kalau kalian ingat di atas, Toko itu pernah bilang kalau Yu harus memperbaiki dirinya. Nah, Toko mulai dari memperbaiki cara si Yu berpakaian gitulah. Singkat cerita, besoknya Yu dan Ishida ketemu. Soalnya Ishida bilang kalau dia itu mau ke toko baju dan si Yu disuruh nemenin dia gitu. Di sini, Yu itu sempat nanya ke Ishida bagaimana pendapatnya tentang gadis imut. Oke, gue jelasin lagi ya. Jadi, ketika Toko nyuruh Yu buat memperbaiki dirinya, dia juga nanya ke Yu cara menjadi gadis imut. Makanya si Yu nanya ke Ishida gitu. Tapi jawaban Ishida ini di luar planet. Oke, lanjut. Setelah mereka beli baju, awalnya mereka mau pulang gitu. Tapi di tengah jalan, mereka ketemu sama Kamokura dan dia bawa cewek lain lagi. Gila, lu ganteng, lu aman. Singkat cerita, Yu dan Toko ketemu. Mereka masih ngebahas rencana mereka gitulah. Habis itu, Toko minta pendapat Yu tentang cewek imut sesuai yang gua bilang di atas tadi gitu. Tapi si Yu malah ngasih pendapat Ishida yang dimana pendapatnya itu di luar nalar. Singkat cerita, festival sekolah itu sebentar lagi. Dan Toko ngasih tahu Yu kalau dia berhasil ngebujuk Kamokura buat batalin jalan-jalannya. Toko juga bilang kalau Yu itu seharusnya ditelepon sama Karen. Dan bener aja, si Karen penyakitan ini langsung nelpon si Yu. Di sini, Karen tuh ngomong seakan-akan dia yang paling disakiti. Gila, kalau gua jadi si Yu sih, udah gua sikat tuh si Karen. Sekalian sama Kamokuranya. Lu masuk militer aja, Yu. Aduh, sorry. Oke, lanjut. Besoknya, Kamokura sama Nakazaki ketemu. Kamokura bilang kalau rencananya gagal, tapi si Nakazaki kayak nggak peduli. Dia malah nyuruh Kamokura bantuin ngangkat barang. Di sisi lain, Yu dan Karen ketemu. Awalnya, Yu nggak mau ketemu. Tapi Toko ngasih tahu kalau Yu harus ada ketika Karen itu butuh sama dia gitu. Habis itu, Toko dan Yu ketemu lagi. Toko bilang kalau Yu sama Karen itu bisa kayak dulu lagi. Ya, seperti yang gua bilang di atas tadi, Toko itu masih ngeharepin kalau Yu sama Karen itu bisa balikan. Tapi si Yu nggak mau. Dengar itu, Yu marah soalnya kalau nggak ada rencana balas dendam, dia udah lama putus sama Karen. Mendengar itu, Toko pun minta maaf. Singkat cerita, Yu pergi ke kafe yang akhir-akhir ini tuh sering dibicarain. Di sana, dia ketemu sama Kazumi, Toko, dan dua orang cewek. Ya, sebenarnya sih pertemuan mereka ini udah direncanain gitu. Tujuan pertemuan ini tuh untuk ngebuat si Yu populer gitulah di kalangan cewek-cewek. Habis itu, Yu dan Toko teleponan. Toko ngasih tahu kalau dua cewek tadi nggak berhentiin bicarain Yu. Di sini, Yu ngucapin terima kasih ke Toko karena membantunya gitu. Di sini, Yu juga mau ngasih tahu pendapatnya tentang cewek imut. Oke, gua jelasin lagi ya. Ketika Yu ngasih tahu pendapatnya tentang cewek imut, dia itu malah ngasih pendapat Ishida. Dan sebenarnya Toko itu agak ngambek lah. Makanya, Yu minta kesempatan sekali lagi gitu. Nah, di sini Yu minta Toko ngeluangin waktunya buat dia itu ngasih pendapatnya gitu.
Oke, ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama manganya atau mau gua bahas manga lain, komen aja ya. Bye bye.